lahir 50 tahun yang lalu, tahun 1971. Kemudian berangkat ke Madinah setelah 2 tahun di Libya tahun 93, lalu tamat S1 tahun 97, lalu melanjutkan S2 tamat tahun 2002, lalu melanjutkan S3 di universitas yang sama tahun 2008. S1, S2 dan S3 beliau selesaikan di Universitas Islam Madinah, jurusan hadis, paralel S1, S2, S3 hadis. Dalam biografi yang kita baca, beliau orang Indonesia pertama yang bisa S1, S2, S3-nya hadis dari Timur Tengah, dan orang kedua di Asia Tenggara. Dan sekarang di antara kesibukan utama beliau adalah dosen di UIN Suska Riau, dan juga berdakwah dan menjadi salah satu pembina atau ketua Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah cabang Riau, Ustaz. Bangkinang. Itu sedikit mungkin biografi dari beliau, ya. Mudah-mudahan bisa kita terima dengan baik, dan langsung saja, tidak memperpanjang lagi kata muqaddimah, kita mintakan kepada beliau. Sebelum itu kita insyaallah jadwalkan pukul 10 ini kita mulai mendengarkan kajian, insyaallah lebih kurang 1 jam, jam 10 sampai jam 11, dan jam 11 sampai jam setengah 12 insyaallah kita jadwalkan tanya jawab. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mempunyai pertanyaan, dipersilakan untuk mencatat di secari kertas, lalu diopor ke depan kepada panitia, dan insyaallah beberapa pertanyaan yang masuk akan dijawab oleh Ustaz. Jadi dari awal kita sampaikan, ya. Demikian saja kepada Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, hafizahullah ta'ala, kita persilakan dengan segala hormat. Banyak. Banyak sekali buah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatul mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat.
Rabbal ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, jemaah Masjid Al-Jihad Tangah Jua, Bukit Tinggi, yang saya muliakan, yang saya cintai dan saya hormati. Pertama, di pagi yang cukup cerah dan sejuk ini, mudah-mudahan secerah iman yang terpatri dalam hati, kita berkumpul di majelis yang dibanggakan ini, bukan hanya di bumi, tapi dibanggakan di kalangan masyarakat atas, di kalangan para malaikat. Pada pagi ini kita menjadi tamu di rumah Allah, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Dan Masya Allah, bersama wajah-wajah yang penuh harapan masuk surga. Makanya kita menempuh jalan ini, sebab jalan ilmu adalah jalan mudah menuju surga. Sebelum kita menuntut ilmu agak berat, apalagi baru pertama ngaji, ini semua haram, semua bid'ah ini katanya. Kan gitu, pertama-tama ngaji, maklumlah lama tak ngaji, akhirnya kena emah seperti orang lama tak makan nasi. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran, keteguhan, dan ketulusan, akhirnya terasa nikmat juga. Sehingga menuntut ilmu ini benar-benar menerangi jalan menuju surga. Nabi tak dusta, cuman kadang-kadang kita yang masih mendustakan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Di majlis yang insya Allah siapapun yang hadir dapat hadiah, sekalipun sambil ngantuk-ngantuk, nyandar di tiang atau ngangguk-ngangguk dalam sampai ke pinggang. Iya, ketika dalam hadis qudsi disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ada malaikat yang hadir, kan ada malaikat tuh, aparat langit ikut hadir. Mudah-mudahan aparat bumi juga ikut hadir. Cuma kalau aparat langit datang, tenang kita. Aparat bumi kadang-kadang tegang kita. Nah, itu. Ada aja bedanya. Aparat langit bikin tenang, aparat bumi bikin tegang. Saya kadang-kadang dibisikin sama kawan-kawan, Ustaz ada intel yang hadir, bagus sih bilang. Sebab intel datang, mudah-mudahan senang. Nah, pertama tegang dia, setelah itu senang. Akhirnya ikut pengajian terus terang. Karena kaji ini terus terang. Tidak ada sembunyi-sembunyi. Apalagi bawa sendal masuk, tidak ada. Ya masjid kan terbuka, alhamdulillah. Ya saya. Jadi kajinya terus dan terang. Jalannya terang benderang, malamnya aja seperti siang. Oleh itu kita bergembira kalau ada aparat yang hadir. Apalagi aparat
aparat langit yang selalu bikin tentram. Makanya ketika itu ada malaikat yang melapor dan Allah Maha tahu segalanya. Ya Rabb, inna fihi fulanan illa ma kana ya'ti li haja. Ya Rabb, di situ ada si fulan. Dia hadir karena ada kepentingan. Ya tidak disebut kepentingan kan banyak. Ada yang kepentingannya nak cari-cari si fulan yang lama hilang, utang tak bayar-bayar. Mana tahu nanti di pengajian ketemu. Iya, atau bisa saja anak bujang nak cari calon mertua di sini. Iya, dia sudah mulai nilai begini ke anak gadisnya, cuman tinggal melobi ayahnya yang katanya agak serem juga sedikit. Kalau dia bikin syarat tak akan dapat menantu kecuali di masjid. Lebih detailnya mesti di masjid jihad tengah jua. Nah, akhirnya dia dapat bocoran itu. Maka selalu nomor 1 hadir di sab pertama. Mudah-mudahan bisa salaman sama calon mertua. Lama-lama nanti kenal, oh kamu yang si siapa ya, si Imran ya. Nanti kena tes baca surat Ali Imran. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, oleh itu kita bersyukur pagi ini kita bisa bertemu di sini. Dapat melihat wajah-wajah antum saja saya sudah sangat bersyukur. Karena berapa sedekah yang saya terima pagi ini dan berapa sedekah yang saya beri. Senyum sini sedekah, senyum sana sedekah. Akhirnya di sini senang di sana, di sini senang di sana, senang di mana-mana. Kita sama-sama senang. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa ini. Ya berkat koordinasi kawan-kawan, khususnya pengurus Masjid Al-Jihad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan kepada semua ustadz, sebenarnya ustadz banyak di sini. Banyak singa-singa podium barangkali yang hadir. Cuman karena saya lama jadi singa padang pasir, jadi hadapan singa podium tidak terlalu apalah. Ya banyak singa podium barangkali, tapi insya Allah karena saya singa padang pasir. Karena saya pertama kali pelatihan dulu di Ikatan Masjid Indonesia di Pekanbaru, kan para penceramah semua. Saya sebenarnya agak gugup juga di depan singa podium ini. Tapi buat saya semangat kembali, saya ingat bahwa saya singa padang pasir. Kan lama di Arab. Lama, hanya 15 tahun. Ya, hanya 15 tahun, alhamdulillah. Cuman tidak sempat dapat istri orang Arab. Dan saya bersyukur. Sebab kalau dapat istri orang Arab, hari raya saya bingung gitu, beli tiketnya. Karena untuk nabung dari gaji nampaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebeliau juga lama di Mesir tak dapat istri orang Mesir di sini ya? Enggak, alhamdulillah. Untung antum tak dapat orang Mesir. Kalau sempat dapat ya enggak tahu. Mungkin antum bersyukur. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Berselawat dan salam kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah membentangkan jalan ini kepada kita. Jalan yang beliau sebut taraktukum alal baydah, lain ala mathalil baydah, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat putih terang, terang benderang. Saking terangnya Nabi mengumpamakan malamnya saja bak siang. Malamnya saja bak siang. Artinya ada keraguan padanya. La yazighu anha illa halik. Takkan bergeser daripadanya kecuali orang yang binasa. Binasa agamanya, binasa dirinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita bersolawat dan salam kepadanya
tanda syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepadanya. Dan kita tak mungkin membalas jasanya. Tetapi kita cukup mengucapkan doa yang diajarkan langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat kepadanya dan salam yang sebanyak-banyaknya. Subhanallah, maka beruntung kita kalau majelis kita sering menyebut nama Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab sekali namanya disebut, berselawat kita kepadanya. Sekali kita berselawat kepadanya, 10 kali Allah balas selawat kita. Oleh itu Imam Al-Qayyim mengatakan doa yang paling cepat mustajabnya adalah salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ahmad mengatakan ahadzun nasi, orang yang paling beruntung bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul hadis, ahlinya hadis, yaitu orang yang mengamalkan hadis, bukan pakarnya, ahli hadis. Kenapa? Li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Sebab setiap namanya disebut, mereka bersalawat kepadanya. Sekali hadis disebut, pasti nama Nabi tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, hijrah itu berat, namun indah dan nikmat. Ma'asyiral kiram, hijrah, kalimat ini berasal dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah. Dan sebelumnya hijrahnya para sahabat Nabi 2 kali ke Habasyah. Hijrah itu kaum muslimin berat. Sampai-sampai pepatah kita mengatakan hujan emas di negeri sendiri lebih baik daripada hujan batu di negeri orang. Hah? Ada yang salah? Tidak salah kan? Hujan emas di negeri sendiri lebih baik daripada hujan batu di negeri orang. Ya Makkah Al-Mukarramah. Disitulah segala barakah Allah berikan berlipat-lipat ganda. Masjid pertama atau Baitullah pertama, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lin-nas. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan di permukaan bumi untuk beribadah kepada Rabb yang memiliki langit dan bumi adalah yang terletak di Bakkah. Bakkah itu adalah Masjidil Haram. Dan Makkah adalah tanah haram. Bakkah adalah Masjidil Haram. Kalau Makkah adalah seluruh tanah haram. Jadi mana yang luas? Makkah atau Bakkah? Makkah. Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di sini keberkahan itu banyak. Bayangkan 1 kali salat di Masjidil Haram sama dengan atau lebih, bukan sama lagi, lebih dari 100.000 kali salat di Masjid Al-Jihad. Awak Masya Allah megah masjidnya, cepat selesai insya Allah. Ya, cepat selesai insya Allah ta'ala.
Ma'asyarul kiram, lebih salat di Masjidil Haram lebih dari 100.000 kali salat di Masjid Al-Jihad, di masjid manapun di seluruh dunia. Tapi jangan main hitung-hitungan seperti kita. Ada datuk-datuk di suatu kampung di kampung saya, biar antum tak marah dengan saya. Ya. Dah azan maghrib nak qomat masih memelihara kambing, narik-narik tali kambingnya. Ditegur anak muda, kayak antum ni berjenggot pula kan, cingkrang pula. Dia bilang, tuh, dah maghrib tuh. Tersinggung tuh. Kamu tahu enggak katanya? Adalah 2 kali ni haji katanya. Mati yang dia solat di masjid itu, tidak akan tertandingi solat dan Masjidil Haram. Ya betul juga ya. Jadi 100.000 kali solat, sekali solat juga. Kapan kita nak menandinginya? Tapi kita katakan barangkali solat atu ini entah terima apa tidak ini. Pasalnya tanda amal diterima itu adalah semakin rajin ke masjid. Semakin rajin ke masjid. Lihatlah para sahabat Nabi SAW semakin diapresiasi, dipuji oleh Nabi SAW, mereka semakin rajin untuk melaksanakan ketaatan. Ma'asyarul kiram, nah Makkah harus ditinggalkan oleh Nabi SAW. Berat sekali. Sampai-sampai Nabi pun tak luput dari merasakan beratnya itu. Ketika dia sampai di ketinggian, sampai di salah satu syi'bu Makkah, dia menoleh, wallahi ya Makkah, innaki la ahabbu ardillahi ilayya. Demi Allah wahai Makkah, engkau adalah permukaan bumi yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Andainya bukan karena kaummu yang hendak mengusirku, aku tak keluar dari sini. Ini bahasa perasaan ini kaum muslimin. Ini bahasa atifah, bahasa yang lahir dari sanubari seorang anak manusia. Tapi kalau sedang bahasa syar'inya adalah hijrah itu perintah. Perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab berapa kali Nabi didesak oleh sahabat untuk segera hijrah dan meninggalkan tempat. Nabi selalu menjawab, inna lam nu'mar. Kita belum disuruh untuk hijrah. Dan Abu Bakar sering menanyakan ini ke Nabi SAW. Dan Abu Bakar berazam supaya dia ikut dengan Nabi SAW. Maka tatkala Nabi di siang hari, di saat sedang terik-teriknya matahari, orang-orang Quraisy sedang istirahat di dalam rumah masing-masing, Nabi mengendap-endap datang ke rumah Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar melihat Nabi SAW, dia langsung bergembira. Jangan-jangan ini berita bahwa Nabi diizinkan hijrah. Alhamdulillah, Abu Bakar bersenang hati karena Nabi membisikkan kepadanya setelah disuruh anak-anak Abu Bakar keluar, tapi Abu Bakar bilang, innama hum ahluka ya Rasulullah. Mereka semua keluargamu. Maka bergembiralah Abu Bakar dengan izin Allah hijrahnya Nabi SAW. Ketika orang-orang Quraisy membuat makar yang dihadiri oleh Sayyidul Makkarin. Tahu Sayyidul Makkarin? Iblis. Iblis nak kenal juga? Kenal iblis? Kenal baik? Anda? Alhamdulillah. Allah sebutkan wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk.
ketika orang-orang kafir itu membuat makar untuk menahanmu atau untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu. Pokoknya segala tidak bisa ditahan ya dibunuh, tak bisa dibunuh ya diusir. Subhanallah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika Nabi SAW, ketika orang-orang Quraisy bermesyuarat di DPR apa namanya? Ya, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Darun Nadwah di Makkah. Masih ingat kan Darun Nadwah? Pernah hadir? Enggak ya? Alhamdulillah. Dalam mesyuarat mereka, sidang paripurna, sidang istimewa untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadap Muhammad. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa mereka, bukan bahasa saya nih. Kalau kita bilang Rasulullah SAW untuk membungkam Muhammad. Baik, ada yang mengusulkan untuk ditahan, dipenjara, dan disiksa sampai mati. Usulan ini ditolak. Enggak, nanti kita perang saudara, karena kabilahnya pasti nuntut darah. Lalu iblis mengusulkan kalau gitu juga diinikan. Tapi ada usulan yang lebih hebat dari usulan iblis. Usulan Abu Jahal. Berarti Abu Jahal lebih hebat dari iblis dalam sidang ini. Apa usulannya? Kita kumpulkan dari seluruh masing-masing kabilah untuk menyiapkan atau mengusulkan seorang pemuda yang gagah, berani, yang ahli dalam memakai peralatan perang. Maka mereka bersiap untuk menikam, menusuk, memanah Nabi serentak. Sebab kalau satu pertama ini yang dituntut nanti, enggak, serentak. Darbatan wahidah. Ini usulan siapa tadi? Abu Jahal yang lebih hebat dari iblis. Sehingga nanti darahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercecer di seluruh kabilah, dan pasti Bani Hashim tak sanggup menuntut balas. Tak mungkin memerangi seluruh pasukan multi kabilah Arab. Kan bukan nasional. Mereka belum mengenal istilah bilateral, belum mengenal istilah nasional dan internasional. Yang ada adalah multi kabilah Arab. Akhirnya terpaksalah Bani Hashim ridha dengan tebusan diat. Karena tidak mungkin memerangi seluruh kabilah. Ini usulan hebat. Tetapi Allah di atas segala yang hebat. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas makar mereka. Maka dengan izin Allah SWT, Nabi pun mengatur siasat bahwa selain tawakal sesungguhnya kepada Allah, beliau juga mengambil sebab-sebab. Di antaranya adalah dengan meminta Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda gagah berani yang sejak kecilnya jadi pemberani, bisa memutuskan sendiri keputusan yang menentukan arah kehidupan ke depan. Kita anak-anak kita masih bujang kadang-kadang untuk melipat selimut habis tidur aja belum pandai. Nanti selesai tidur panggil mami, umi, tolong bersihkan kamar saya. Ya walaupun tidak bilang seperti itu, tapi uminya nengok kamarnya berantakan, acak-acakan, pasti umi kerja lagi. Ya tak? Ini sudah umur berapa? Sudah bujang-bujang. Kadang-kadang dah nangis pula minta nikah.
nangis minta nikah. Tapi belum bisa ngurus kamarnya sendiri. Kalau sempat pula nanti istri yang juga asyik dengan sekolah dan kuliah, tidak pandai masak, tidak pandai nyapu, tidak pandai pula nyusun bantal. Akhirnya kelahi gara-gara nyusun bantal aja tidak pandai. Tapi tidak, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sejak kecil lagi, umur 7 tahun sudah bisa membuat keputusan final dan menentukan arah kehidupannya ke depan dengan izin Rabbul Alamin, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa harus mengekor ke ayahnya yang sampai matinya tak beruntung mengucapkan kalimat yang berharga ini. Kalau anak kita kan terserah ayah lah katanya, terserah ayah, nak kafir lah, nak ngaji, tak ngaji. Ya tak? Kamu jangan ngaji jihad ya katanya. Jihad itu bahaya katanya. Apa bahaya? Menara tinggi-tinggi katanya. Itu aja sudah surut niat untuk ngaji. Apalagi kalau dibilang, oh di sana banyak berjenggot orang katanya. Padahal takut. Padahal jenggot itu laki-laki habis. Laki-laki habis. Istilah anak muda nih. Kalau yang mencukur habis jenggotnya, habis lakinya. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib kalau bukan karena pemuda pemberani, mana dia berani untuk tidur di tempat itu? Di tempat Nabi alaihi salatu wassalam salah-salah panah menuju tubuhnya. Tapi karena dia adalah biasa berkorban apapun, maka jiwa pun akan mudah dikorbankan. Baginya berkorban harta, waktu untuk dakwah itu masalah mudah. Sudah terlatih. Siapa dulu dong? Ayahnya. Siapa dulu dong? Datuknya. Ayahnya Abu Talib. Datuknya Abdul Muttalib. Orang hebat enggak? Orang hebat? Enggak ngaku tentu nampaknya. Saking hebatnya Abu Talib tak berani meninggalkan agama datuknya itu. Kalau bukan karena ayahnya orang hebat, apa susahnya dia mengucapkan syahadat? Tapi teringat, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Masa Abu Talib kamu rela meninggalkan ayahmu Abdul Muttalib? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, Ali bin Abi Thalib, laki-laki yang hebat, mengalahkan ayahnya. Sehingga ketika namanya disebut sepanjang masa, pasti doa meluncur dari setiap lidah dan lisan kita. Radhiyallahu anhu. Sebagian ada yang menyebut karramallahu wajhahu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sedangkan Abu Talib ketika namanya disebut, walaupun jasanya tak mungkin tak disebut, tapi lisan kita kaku dan keluh terhenti pada sebutan namanya Abu Talib. Tak mungkin kita ucapkan radhiyallahu, mungkin? Boleh? Tidak boleh. Karena dia mati dalam keadaan masuk golongan orang yang tak boleh didoakan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Salah satu hikmah yang disebutkan ulama, bahwasanya Nabi menyuruh Ali tidur tempatnya untuk mengembalikan titipan-titipan orang Quraisy yang ada pada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi orang Quraisy itu sebenarnya masih percaya pada Nabi urusan duniawi, tapi pada akhirat mereka terlanjur sayang dengan kesesatan jahiliyahnya. Jadi mereka masih yakin Nabi amanah, dan memang Nabi amanah. Dan berapa banyak kaum muslimin kita hari ini terhalang hijrah beragama dengan benar. Akibat apa? Kenapa? Terlanjur sayang pada tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ya, siapa yang tidak sayang dengan keluarganya? Siapa yang tidak sayang dengan nenek moyangnya? Siapa yang tidak sayang dengan tradisi dan budayanya? Semua kita. Tanah airnya, tempat tinggalnya, handai tolan sahabatnya, mestilah. Nabi alaihissalam juga melakukan usaha
usaha-usaha yang sifatnya manusiawi, yaitu mengambil penunjuk jalan yang profesional. Kemudian hijrah tidak langsung menuju ke Madinah, tapi berbelok dulu ke arah selatan, ke arah Yaman. Dan ini adalah harbu khid'ah, kata Nabi SAW. Jadi ada rencana yang rapi dari Nabi SAW. Nah, untuk makan selama masa bersembunyi, sengaja anak perempuan Abu Bakar. Sebab orang perempuan walaupun mereka jahiliyah, yang wanita terhormat tetap dihormati oleh mereka. Wanita terhormat tetap dihormati oleh mereka, kecuali yang mereka sudah pasang bendera depan rumahnya. Iyalah, tahu yang pasang bendera depan rumah? Tanda merdeka. Ya, pasang bendera di depan rumah. Tanda apa? Enggak tahu juga. Bilang aja enggak tahu, kan biar saya sebutkan. Iya. Kalau kita pasang bendera kan tanda kemerdekaan. Sebentar lagi kan? Antum belum beli bendera? Ya Allah, enggak ada duit. Ada, kalau enggak ada saya bagi. Nah, beli bendera nanti ya. Ada bendera di lengannya, Masya Allah. Alhamdulillah, sudah merah putih. Kuliah di mana sayang? Belum kuliah juga? Menikah? Baru tamat menikah? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau dulu pezina-pezina akramanillah wa iyyakum di zaman jahiliyah itu resmi legal formal, yaitu tinggal pasang bendera depan rumah, semacam papan pengumuman lah lebih kurang. Di sini menerima jasa. Di sini menerima jasa. Tidak tahu. Alhamdulillah. Jasa apa kira-kira? Allah musta'an. Maksudnya di sini menerima perzinahan. Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu sudah dipahami orang dan itu legal formal. Alasannya apa? Kan orang bebas mengekspresikan keinginannya. Orang punya hasrat harus ada alokasinya. Terserah. Ini kebebasan berekspresi seks. Na'udzubillah. Nah, kalau ada orang sekarang yang menyuarakan itu sama dengan jahiliyah. Orang jahiliyah. Balik yang tadi kaum muslimin, Nabi SAW sengaja yang mengantarkan makanannya perempuan. Siapa namanya? Asma. Coba bayangkan kaum muslimin betapa beratnya hijrahnya Nabi SAW. Ya, sampai harus melibatkan banyak orang. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Wanita mengantarkan makanan. Siapa yang pernah haji naik ke Bukit Thawr itu? Tidak ada yang pernah ya? Mau ikut? Hah? Ayolah kita begini nanti. Tapi siap-siap berangkat dari jam 2 pagi, insya Allah sampai di atas pas waktu subuh. Lama? Tidak lama, 2 jam setengah, 3 jam. Jalan kaki kita ke atas. Tapi tidak ada pedilatnya. Tidak ada pedilatnya. Makanya di antara orang-orang ini, oh enggak, saya bukan naik ke situ, saya naik ke Hira. Sana belum naik lagi saya. Mohon maaf, saya baru naik ke gua Hira. Bukan ke Jabal Nur, Gua Thawr. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kalau gitu saya nak ikut juga dengan antum jadinya. Nah, bayangkan berapa tinggi yang harus dilalui. Dari Makkah ke situ saja berapa jarak? Tidak kurang dari 3 km dari situ. Wanita yang berjalan. Ini wanita tangguh luar biasa. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha wa an abiha. Siapa dulu dong? Ayahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Siapa dulu dong? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk supaya jejak-jejak kaki ini hilang, dibuat apa? Diantarkan pula penggembala kambing Abu Bakar radhiyallahu taala untuk setiap selesai yang datang ke situ mengantar makanan atau sebagai informan yang mengantarkan berita perkembangan di Makkah, Abdurrahman bin Abi Bakar
Maka datanglah rombongan kambing-kambing tadi untuk menghilangkan jejak. Pasalnya apa? Orang Quraisy itu punya ahli DNA yang bisa mencium jejak. Ya, lihatnya jejak kaki kita, begini kan? Ini jejak Abu Bakar nih katanya. Tahu nih. Lebih kecanggih dari DNA sekarang. DNA itu kirim dulu ke Amerika, tunggu hasilnya 3 bulan. Padahal kirim lewat internet kan bisa sebenarnya. Tidak mau mereka, murah nanti. Ya DNA mahal kan? Mahal. Alhamdulillah. Sebenarnya antum nak belajar DNA ke Arab aja, tidak usah ke Amerika. Cuma karena dah terlanjur kita kagum dengan Barat, akhirnya semua yang dari Barat hebat, semua yang dari Arab terbelakang. Iya kan? Allah musta'an. Kaum muslimin. Nah, begitu beratnya yang ditanggung oleh Nabi SAW. Selesai? Tidak. Semua mereka yang Islam sejak hijrahnya Nabi SAW wajib hijrah ke Madinah. Wajib hijrah ke Madinah. Subhanallah. Ini sebagai bentuk konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sempat kita hari ini harus hijrah pula ke Mekah. Kalau masuk Islam, saya yakin orang sini tak ada yang mau masuk Islam. Mekah panas, sini sejuk. Maka orang di sini lebih banyak di rumah. Iya tak? Kalau sering banyak di rumah? Hah? Nampaknya tuan-tuan belum paham. Dia biar nak paham lah. Untung tak paham. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau tempat gerah orang jarang di rumah. Tapi kalau tempat sejuk senang di rumah. Alhamdulillah. Nanti saatnya saya sebutkan alasannya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wajib hijrah. Dan bayangkan, wajib meninggalkan keluarga. Kalau tuan-tuan lihat kisah hijrahnya para sahabat, ada yang hijrah membawa anaknya yang masih bayi, Ummu Salamah, sampai mereka berebut-rebut bayi tersebut, merebut-perebutkan bayi tersebut sampai patah tulang bayi tersebut gara-gara diperebutkan oleh mereka dengan ibunya. La ilaha illallah. Khabbab ibn al-Arat ketika hijrah tertangkap oleh orang Quraisy, kamu tak boleh pergi kecuali hanya dengan pakaian sebatang badan. Hartamu tinggalkan semuanya. Kalau tidak, mesti ke sini. Jadi hijrah itu bukan sembarang. Mereka sembunyi-sembunyi, dicari. Nabi SAW sampai saya membayarkan. Siapa yang temukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati, baginya 100 ekor onta. Banyak sih. Untuk kalau untuk makan berapa lama baru habis? 100 ekor kerbau. Mana yang mahal, kerbau atau onta? Onta, taib. Kerbau 100 ekor bisa untuk makan berapa bulan? Habis 2 bulan? Habis 2 bulan. Kaum muslimin 100 ekor onta. Untuk menikah bisa enggak 100 ekor? Syekh, antum punya 100 ekor kerbau, melamar diterima enggak ya? Antum malu ya, saya lah misalnya. Kalau saya melamar, bawa maharnya 100 ekor kerbau, ada yang mau terima? Kaum muslimin, jangan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Disembahkan kepada Nabi SAW. Dan subhanallah, Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum, dia bersemangat sekali. Dan memang dia temukan Nabi SAW. Tetapi Allah ingin kebaikan baginya. Setiap sampai ke dekat Nabi, maka terperosoklah kudanya. Setiap sampai terperosok. Dimaafkan sampai 3 kali. Akhirnya dia tahu ini tidak mungkin dia tangkap. Akhirnya dia minta maaf ke Nabi SAW dan ingin membayar kesalahan, dan kesalahannya itu dengan berjanji bahwa bila ada yang mencari Nabi dari jalan ini, saya katakan saya sudah cukup mencari, kalian tidak perlu lagi lewat sini.
Ibarat aparat nih, ada keluarga yang di tempat situ nggak usah diperiksa ya, dilindungi. Ada kan? Ada. Ya. Orang-orang baik-baik kadang begitu. Kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dengan demikian selamatlah Nabi dari diikuti oleh orang-orang Quraisy. Dan untuk itu Nabi alaihissalam menunjukkan satu mukjizat bahwa nanti bila Persia ditaklukkan oleh umat Islam, tuan-tuan tahu Persia waktu itu seperti Uni Soviet zaman sekarang, dan Romawi waktu itu seperti Amerika sekarang. Siapa yang berani sekarang untuk mengangkat kepala di depan mereka? Tapi Nabi katakan, andainya nanti Persia takluk di tangan kaum muslimin, maka siwaru Kisra adalah untukmu. Dijanjikan oleh Nabi alaihissalam. Siwarnya atau siwar apa nih? Gelangnya. Orang sana pakai emas laki-laki itu enggak? Orang kita pakai juga kadang-kadang, ya Allah musta'an. Jadi emas yang dipakai di gelangnya emas kebesarannya. Kan raja-raja yang non muslim itu banyak memakai emas. Di sini pakai emas, di sini pakai emas, di sini pakai emas. Semuanya pakai emas sampai giginya emas gitu. Sampai ada juga yang menelan emas untuk hidup abadi, akhirnya mati dengan obat itu. Ya ada dulu sebagian tabib menasihati orang yang ingin hidup tanpa mati, akhirnya disuruh menelan emas. Akhirnya habis ditelan dia mati. Ada pula yang klaim dulu di Amerika menemukan obat anti mati. Akhirnya penemunya duluan mati. Dan orang yang mengkonsumsinya juga setelah menelan obat itu juga langsung mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jangan coba-coba melawan takdir kawan. Jangan coba-coba melawan takdir. Ma'asyarul kiram, dirahmati Allah SWT. Ustaz, ini baru mukaddimah Ustaz. Sampai jam berapa? Ya, saya biasa mukaddimahnya panjang, isi sikit. Ya, isi sikit. Kan yang penting kan isinya kan. Mukaddimah ini sekedar pengantar. Kan gitu. Ibarat mempelai, yang ngantarnya kan ramai. Yang ditinggalkan cuma satu. Padahal yang ngantar cantik-cantik semua tuh. Kadang-kadang mempelai laki-lakinya bingung yang mana yang untuk saya nih katanya. Itulah salahnya kenapa diantar gadis-gadis molek-molek semua. Iya, gadis-gadis cantik. Bahasa molek tak boleh sebut sini. Cantik maksudnya. Di sana ada air molek, itu masalahnya. Ada air molek di Melaka, ada air molek di Indragiri Hulu. Di sini air molek tak? Tak boleh sebut molek di sini. Boleh. Kasih tahu saya besok tak diulang lagi. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yang ngantarnya ramai, mukaddimahnya ramai. Cuman isinya yang ditinggal nanti satu aja. Yaitu hijrah itu berat namun indah dan nikmat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sampai di mana tadi saya? Itu berarti udah sampai kita ke akhir. Sampai di mana tadi? Nggak. Antum itu pula yang tak ingat. Yang lain sebelumnya lagi. Pada lupa semua. Saya ulang dari awal lagi. Yaitu ketika Suraqah ibn Malik ibn Jusum dia gagal menangkap Nabi SAW, lalu dia berjanji akan menutupi jalan Nabi SAW. Jangan sampai dikejar lagi oleh para pencari hasil sembara. Kenapa itu? Maka Nabi janjikan kepadanya, sebenarnya ini juga isyarat dari Nabi bahwa Suraqah nanti akan masuk Islam. Ini yang lebih mahal itu. Ini yang lebih mahal. Tapi Nabi kasih tanda, bila nanti Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin, berarti akan ada penaklukan itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Bila nanti ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka bagi kamu adalah siwaru Kisra. Kamu dapat bagian gelang kehormatan penguasa terbesarnya Persia. Tahu enggak besarnya penguasa Persia? Tahu enggak? Enggak tahu juga.
Orang kalau menghadap kepadanya, menteri-menterinya merangkak di depannya. Jelas? Dan dialah yang pertama menyuruh seluruh kaum laki-laki mirip dengan perempuan. Disuruh mencukur jenggotnya, dipaksa. Pernah dengar? Bilang enggak atau bilang iya? Hah? Enggak pernah dengar? Enggak pernah? Pernah? Enggak, maka saya kasih tahu. Nah, dialah orang pertama yang memaksa seluruh laki-laki berjenggot untuk mencukur jenggotnya. Asal tumbuh, cukur. Apa pasal? Hah? Menurut dia merasa jenggot itu mengganggu pemandangannya. Makanya Nabi ketika menyuruh umatnya memanjangkan jenggotnya, disebutlah dosa orang Persia itu. Jangan mirip orang Majusi. Bukan berarti mencukur jenggot itu sunnah, tidak, jangan salah paham. Jelas ya? Antum jenggot enggak? Enggak ikut Persia? Enggak, alhamdulillah, syukur itu. Nah. Jadi dia yang pertama memaksa. Makanya Nabi ketika menyuruh umatnya atau ketika melarang umatnya mencukur jenggotnya, jangan sampai meniru orang-orang Persia. Bukan berarti nanti setelah orang Persia berjenggot kalian boleh tidak bukan itu maksudnya, terbalik itu. Karena dia hanya menyebutkan contoh, kalau kalian cukur, kalian mirip seperti orang Persia. Sama dengan orang kita hari ini, bila di kampung itu ada penjahat yang sangat ulung, tidak pernah aman, ayam pun tak aman bertelur. Iya, sampai ayam pun tak aman bertelur. Sedang ayam kadang-kadang tidak diganggu pun berkotek dia, apalagi diganggu. Telur satu cuma teribut sekampung. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang ini dikenal sebagai pencuri di kampung tuh. Nah, wajar kalau anak orang tua ngajarin anaknya, "Nak, kamu ya jangan sekali-kali jadi pencuri. Nanti seperti si fulan." Kalau anaknya pahamnya seperti yang kita pahami tadi, besok pas bapak tuh taubat atau abang tuh taubat, udah tuh taubat dia, "Mak, udah tulah kembali baik mak, sekarang saya lagi yang mencuri." Jelas? Jadi bukanlah maknanya bila orang Yahudi berjenggot seperti Yahudi ortodoks misalnya, lalu kita cukur jenggot, bukan itu maksudnya. Jangan cukur karena mencukur itu melanggar fitrah laki. Kok sampai situ kaji? Ini cerita hijrah kok sampai ke situ? Apa asalnya tadi? Ayo. Apa asalnya tadi sampai ke situ? Orang Persia tadi. Oh ya, jazakallah khairan. Siapa nama? Rumah di mana? Pariaman. Berapa tambang ke situ? Naik mobil tadi di sini? Motor. Berapa uang minyaknya? Enggak, saya tahu. Kalau antum enggak ada, enggak sampai ke sini. Saya nak berbagi aja dengan antum. Boleh kan? Boleh kan? Hah? Bebas santai, sini. Alhamdulillah. Ayo sini. Antum biasa pakai yang warna biru atau merah? Hah? Atau warna ungu? Fadhal. Iyalah, antum tidak ada pilihan, saya ambilkan. Aneh. Jazakallah. Masyaallah, barakallah. Jangan marah enggak? Nah, kalau marah enggak enak saya bicara. Jazakallah khair. Masya Allah, tabarakallah. Jadi cerita Kisra Persia. Jadi kalau nanti ditaklukkan, Suraqah dapat gelang itu. Kapan ditaklukkan? Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, ketika Umar diangkut kepadanya kekayaan istana Persia itu, yang pertama dia ingat adalah janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, mereka memang sangat ingat pesannya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dipanggilnya Suraqah ibn Malik, sudah masuk Islam jadinya. Maka beruntung hijrah itu akhi. Murah rezeki. Sempat antum tak gaji. Jazakallah khairan.
Mana tahu yang kedua saya tanya nanti berapa kali makan menuju Pariaman kan? Memang hijrah itu murah rezeki, betul. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya Suraqah pun ikut masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Dan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wih, senangnya hati ya. Untung saya dulu ikut sayembara. Kan itu ceritanya tuh. Jadi kadang-kadang kekacauan kita di masa lalu jadi cerita indah setelah kita hijrah. Makanya hijrah itu nikmat dan indah. Sahabat pada berkumpul setelah masa Islam, mereka saling cerita. Memang lucu kita dulu ya katanya. Gimana? Lalu ini cerita. Dulu saya ketika masa jahiliyah menyembah 6 Tuhan. 5 hantu, 1 Tuhan. Iya. 5 Tuhannya di bumi, kan hantu semua tuh. 1 yang di langit, temannya nyeletuk. Kalau kamu dulu dalam kesulitan, ada masalah yang pelik kata orang Melayu, apa yang kau lakukan? Kepada siapa kamu berdoa? Dia jawab, saya berdoa ke yang di langit. Ini orang ribut-ribut tentang Allah di langit atau tidak, ribut sampai hari ini. Kok susah sekali percayanya ya? Kok susah sekali percayanya? Allah yang bilang, Rasul yang kata, tunjuknya juga nunjuk ke atas. Coba lihat, setiap bicara tentang Allah dia pasti menghadap ke atas. Setiap dia nunjuk tentang Allah, nunjuknya ke atas. Ya Allah katanya, tidak pernah bilang ya Allah katanya. Tidak ada. Semuanya nunjuk ke atas, tapi pas ngaji di mana Allah? Jangan tanya, gigit jari dulu, saya tunjuk. Kalau sempat nunjuk gigit jari, kan masih ingat ya dulu? Masa kocik-kocik kita dulu. Pas lewat depan kuburan ayah, sempat tertunjuk, woi, bahaya, gigit jari sampai lokam. Ya sudah jelas dia nunjuk ke atas. Hatinya ketika berdoa naik ke atas. Allah bilang dirinya di atas. Nabi bilang juga nabinya di atau Rabbnya di atas. Orang jahiliyah sekalipun, ketika dia masuk Islam, dia bilang dulu menyembah Tuhan 6, 5 di bumi, 1 di atas. Lalu ketika ada masalah sulit, kamu doanya kemana? Ke yang di atas. Kalau kita, kalau pas masalah berat, doanya kemana? Ke kuburan keramat. Subhanallah. Kalau orang dulu kalau sudah masalah pelik dan sulit, tidak ingat lagi kuburan keramat, tidak ingat lagi suhu dan guru, tapi ingat Rabbul Alamin. Kok sampai ke situ sih? Hah? Di mana jalannya tadi? Ya, mereka setelah hijrah saling berbagi cerita. Yang lain cerita lagi, saya dulu pas nak merantau atau dalam perjalanan musafir jauh, kan saya payah untuk kembali menyembah Tuhan. Pulang pula ke Mekah dulu, pulang pula ke Taif kan payah. Oh gimana? Harus bawa Tuhan. Awak pula yang bawa Tuhan. Itulah subhanallah. Makanya mereka memang bodohnya kita dulu ya katanya. Akal kita orang cerdas tetapi pikirannya tumpul. Gara-gara apa? Salah pikir. Karena masuk semak-semak syirik ke dalamnya. Masuk sampah-sampah pemikiran ke dalamnya. Sehingga sulit untuk menentukan mana yang hak, mana yang batin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya apa yang dibuat? Yang ringan lah. Mudah-mudahan di jalan bisa dimanfaatkan pula. Hanya dibuat Tuhan dari bahan tepung. Dicampur susu pula. Campur susu dan dikeringkan. Nah, sampai di perjalanan habis bekalnya. Minta sama Tuhan tidak datang-datang makanan. Akhirnya dicopot telinga atau hidungnya dulu. Kalau seandainya tidak kualat, lanjutkan. Ternyata makan telinganya, ini kurang, tapi dia diam aja. Akhirnya ambil lagi telinga kiri, tidak juga bergerak itu patung, tidak ada juga kualatnya. Akhirnya dimakan tangan lagi. Akhirnya Tuhan habis dilahapnya di masa jahiliyah.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini mereka tersenyum. Oh ternyata untunglah kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita hanya menyembah yang memang yang berhak satu-satunya disembah, yaitu Allah tabaraka wa taala. Yang ini dulu oleh orang yang paling cerdas sekalipun, yang dikenal dengan bapak filsafat dunia, siapa? Uda Aris. Udah? Aris. Orang Piaman enggak ya? Enggak. Orang mana? Orang Sumatera Barat. Iya, bilang enggak? Orang mana? Pasaman Barat. Enggak tahu. Oh iya. Orang Yunani kuno. Wafat tahun? Ya tahun wafat awal. Enggak tahu, apalagi tahun wafat orang ya sih. Nah, tahun wafatnya 324 sebelum Masehi. Berarti jauh lebih dulu dari dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia dengan kecerdasannya, dengan kehebatan analisa dan pikirnya, ketinggian dan kejeniusan intelektualitasnya, hanya sampai pada konklusi, yaitu satu natijah pemikiran. Segala sesuatu yang tersistem dengan baik ini pasti ada yang mencipta. Tapi saya dah, enggak tahu dan dia menyebutnya dengan faktor X. Makanya kalau ada yang tidak ketahuan identitasnya disebut dengan Mr. X. Belajar dari Ocu udah hari saya. Kalau Bang Ginang Ocu nih. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas? Dan muridnya yang paling kesohor, ya, Pak Uwo, Pak Uwo Sokrates. Ya, dia berkesimpulan pula, tidak kalah jauh dari gurunya. Apa dia bilang? Sesuatu yang paling saya ketahui dengan baik, bahwa saya tidak mengetahui sesuatu apapun. Wih, jangan dicatat itu sih. Nah, begitulah. Inilah pemikiran manusia, puncak pemikiran itu. Maka wajarlah imam kita, Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wafat 505, dia mengatakan, atau beliau melarang kita untuk mempelajari ilmu tersebut. Karena awaluhu syak, awalnya ragu, wa akhiruhu raib, dan ujungnya bimbang. Awak baca mukaddimahnya karena rumusan masalah. Kan rumusan masalah, kenapa masalah dibahas? Karena ada masalah-masalah itu, nanti jawabannya di bab 3 dan bab 4. Baca bab 3 dan 4, tidak ketemu jawabannya. Ketemu di khatimah, penelitian ini perlu dilanjutkan lagi. Tapi Masya Allah, kalau untuk nilai kum, angka kreditnya paling tinggi nih. Tapi kalau hafiz Quran, yang dibacanya la raiba fihi hudal lil muttaqin, kumnya rendah. Quran semua orang bisa kok, tapi penelitian tak semua orang bisa. Ini kan salah kaprah kita lagi. Tapi alhamdulillah sudah ada berbagai lembaga sekarang pendidikan kita, ya, perguruan-perguruan tinggi baik swasta maupun yang pemerintah, yang memuliakan ahlul Quran, yaitu membuka masuk tanpa tes kepada anak-anak yang hafiz Quranul Karim. Mereka paham, dah mulai paham. Memang sudah diteliti orang dulu tahun 1920-an, diteliti oleh 3 negara. Kenapa orang-orang Islam itu hafalannya kuat-kuat? Kenapa orang Islam itu hebat-hebat? Lalu mereka teliti, ternyata sumber hebatnya umat Islam itu ada pada 2 hal. Satu, Al-Quranul Karim, yang kedua bahasa Arab. Maka mulailah mereka melarang publikasi hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Perancis, Inggris dan Italia. Mereka melarang dipublikasi sebab ini berbahaya. Lalu mereka membuat kampanye yang melawan hasil itu, bahwa dibuat kesan, gambaran, persepsi bahwa yang baca Quran, yang belajar bahasa Arab, orang-orang yang terbelakang pemikirannya. Dan kita termakan oleh isu dulu. Sah?
Kita termakan oleh isu ini. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau ngantar anaknya sekolah, bila anaknya cantik, bila anaknya ganteng, anaknya pintar, anaknya mau diatur, bagus perangainya, masuk sekolah prospek, sekolah umum. Ya, betul apa enggak? Betul apa enggak? Supaya anaknya nanti beruang. Beruang. Jadi orang. Sukanya ngambil uang saja. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, bila anaknya bentuk tak menggembirakan, ya bentuk tak menggembirakan, perangai menakutkan, susah diatur, tongkau bahasa Bangkinang, madah bahasa sini, ya. Nah. Kemudian miskin, baru masuk pesantren. Jadi yang masuk pesantren dulu-dulu ya, saya enggak masuk lah. Dulu-dulu lagi. Kaum muslimin dan muslimat adalah sortiran. Sortiran. Ampera masuk. Dulu, subhanallah. Maka wajar, ini saya buka kartu, tapi enggak usah lah ya, enggak usah lah, nanti tonton gunakan untuk ngambil apa isinya. Saya buka kartu lah. Enggak apa-apa Ustaz ya. Nah, ketika saya masuk, saya lagi, enggak boleh sebenarnya saya terus ya. Enggak, saya lihat buku induk tamatan Universitas Islam Madinah dari angkatan pertama, yang diantara angkatan pertama adalah Bapak Menteri dulu Muhammad Maftuh Basyuni rahimahullah ta'ala. Itu tamatan angkatan pertama itu. Beliau dari angkatan pertama sampai angkatan saya cari satu, setiap ada bukunya saya buka semuanya. Sebab saya curiga, kok payah betul saya narik ke level 1, 2, dan 3 itu tidak bisa. Bahkan masuk 10 besar aja berat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ternyata tidak saya temukan satu pun mahasiswa Indonesia yang pernah ranking 1, 2, dan 3. Akhirnya saya sinkronkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Arif Rahman, masih ingat? Dosen di dulu IKIP Jakarta, sekarang Universitas Negeri Jakarta. Dalaman itu tahun 96 dia sampaikan bahwa anak-anak yang susah diatur atau orang tuanya tak punya uang atau bentuk tidak menggembirakan baru masuk pesantren. Dan yang hebat-hebat, yang jenius-jenius, yang ganteng-ganteng, yang bagus-bagus masuk sekolah umum. Jelas? Ditambah lagi kurikulum yang rendah plus biaya yang minus. Guru TPA berapa gaji sekarang? Indonesia Masya Allah mungkin tertinggi di dunia. Ya 600.000 6 bulan. Iya, yang paling rendah, yang paling kecil gajinya dulu di masa Umar bin Khattab. Hanya 10 dinar. Indonesia menggaji tinggi-tinggi ya. Itu yang membuat saya pulang cepat ke Indonesia. Tinggi gajinya Pak. Luar negeri dulu saya hanya dapat tawaran 8.500. Ada pula yang 1.500 US dollar. Nah, ada yang 8.500 ringgit Malaysia. Tapi Indonesia Masya Allah langsung gajinya penuh itu kolom itu 1.255.126,28 rupiah setelah potong pajak. Tinggi gajinya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Di masa Umar dulu guru TPA, kutab dulu itu gajinya hanya 10 dinar kali 2,5 juta. Berapa Bang? Dah. Berapa tuh?
25 juta. Ini kalau ada pemerintah yang mendengar ini, tolong diterapkan. Tidak usah tinggi-tinggi gajinya, jangan pakai juta, pakai 10 saja. 10 emas. Nah, kan lumayan kan 10 emas. Kalau bilang juta ini banyak sekali. Apalagi dengar utang luar negeri kita 6.500 triliun. Nah, berapa nolnya itu? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ustaz, capek antum? Hah? Capek bilang ya? Nah. Jadi hijrah Nabi SAW ke Madinah membawa keberkahan yang luar biasa. Madinah yang dulu kacau karena perseteruan Aus dan Khazraj yang selalu disulut oleh orang-orang Yahudi, berubah menjadi dua suku besar yang saling menopang, yang saling menyayang. Dan dulu pasar-pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar Bani Qainuqa, pasar Bani Quraidah, Bani Nadir. Penduduk tempatan tak menguasai pasar. Tapi setelah Nabi hijrah, pasar itu dikuasai kembali oleh orang-orang tempatan yang notabene adalah orang Islam. Setelah Nabi hijrah, dulu mereka banyak sekali perayaan yang menghabiskan dana. Setelah datang Islam, Nabi menjadi efisiensi, bukan efektivitas. Ya, acara-acara keagamaan rata-rata tak memerlukan anggaran, kecuali yang memerlukan perjalanan atau sesuatu yang harus dikorbankan. Mereka setiap hari mengaji dengan Nabi SAW. Ibarat makan, kalau makan setiap hari jasmani sehat. Dan ngaji pun begitu, kalaupun tak setiap hari, minimal setiap pekan terus ngaji dan harus bermutu. Karena ngaji yang tidak bermutu tidak sama hasilnya dengan gaji yang bermutu. Saya sebutkan ilustrasinya. Ini cerita nyata yang menceritakan pelakunya langsung ke saya. Mau dengar? Mau? Tapi cerita agak panjang. Tapi memang kita semua suka dengar cerita. Makanya yang paling laku buku cerita. Memang. Dan ceramah pun harus pandai cerita. Sehingga diplesetkan orang ceramah itu cerita mahal. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi antara yang berisi dengan tidak berisi, ceramah yang tidak menghasilkan apa-apa, amalan dengan yang menghasilkan, bermutu tidak bermutu. Ada seorang dai pernah minta digantikan mengisi kajian di kajian ibu-ibu. Tapi dia bilang sebelum ke teman yang menggantikan ini, tapi terus terang nih akhi katanya, tempatnya jauh, masuk ke dalam, ya dari pusat kota hampir 1 jam gitu, dan lebih ngerinya terasa lebih jauh katanya, terasa jauh, sudahlah jauh dan terasa jauh. Apa maksudnya? Honornya hanya 75.000 katanya. Hanya 75.000. Sudahlah jauh terasa jauh. Ibarat makan di rumah makan, sudah tidak lama bayar pun membuat kama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak apa-apa kata Ustaz ini. Saya tak dibayar pun siap katanya. Subhanallah, pergilah Ustaz ini mengaji ke situ. Pas apa? Karena sudah dapat berita seperti itu, timbul penasarannya. Selesai ngaji dikasih amplop. Belum sampai ke rumah dia buka, penasaran. Ada juga penasarannya rupa Ustaz. Dia cerita terus terang ke saya.
Ternyata isinya 500.000. Akhirnya dia jangan-jangan ibu ini salah isi. Salah isi. Tapi tunggu aja kajian pekan depan lagi. Ternyata masih dikasih 500.000. Nah, di kali pertama tadi dia telepon, kawan, ini kata antum 75.000, ini 500.000. Ah, pasti salah isi ibu tuh katanya. Jangan-jangan duit anak yatim dikasih sama ustaz katanya. Mendengar duit anak yatim kan risau juga ustaznya. Artinya serba salah, ditelepon salah, tak dia telepon juga salah. Tapi daripada makan harta anak yatim kan bahaya kan? Makan neraka kita. Ini ada telepon, Bu, mohon maaf Bu, ini amplop yang ibu berikan benar untuk saya atau salah beri Bu? Kenapa Ustaz? Terlalu sedikit ya katanya. Bukan Bu katanya. Bukan. Ini kayaknya banyak nih Bu katanya. Nak dibilang banyak terus terang, takut pula ditarik kembali kan. Kayaknya banyak nih Bu katanya. Berapa Ustaz? 500. Iya memang itu untuk Ustaz. Ayolah. Akhirnya ditelepon lagi kawan. Akhi, memang 500. Ah, enggak mungkin lah, salah tuh. Coba pekan depan gantikan lagi katanya. Jadi pekan depan dia diminta lagi menggantikan untuk klarifikasi. Ternyata dikasih lagi 500.000. Ustaz ini telepon lagi kawan, akhi, kayaknya enggak seperti antum bilang sudah 500.000. Kalau gitu besok saya ngisi lagi katanya. Ini serba-serbi Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu setelah Ustaz yang pertama ngisi, balik lagi ke angka 75.000. Saking jengkelnya Ustaz ini, dia beranikan telepon ibu itu. Bu, ibu tidak adil Bu katanya. Kenapa? Kenapa Pak? Si fulan ibu kasih Ustaz Sianu, Ustaz ibu kasih 500, saya kasih 75.000. Mohon maaf Ustaz katanya. Ini terpaksa saya terus terang. Sebenarnya udah lama mau saya sampaikan. Kalau Ustaz yang datang pandainya cerita doang katanya. Tapi kalau Ustadz itu banyak qala Allah, qala Rasul, berdalil dia kata, oh ternyata ini ibu ini sudah bikin payah para Ustadz ceramah nampaknya. Dia nanya dalil pula. Jadi yang Ustadz itu kalau ngaji Pak Ustadz, dia sebutkan dalilnya apa, Al-Quran, Sunnah dan pendapat ulama. Kalau Ustadz dari awal sampai akhir kan cerita. Kalau cerita kan murah Ustaz. Kami bisa dengar radio saja, FM nanti banyak cerita. Ada nenek lampir, ada. Akhirnya terpaksalah Ustaz ini berdiam 1000 bahasa. Menerima takdirnya walaupun menyebabkan duka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kalau kita jarang atau sering terlambat makan, sakit badan kita. Banyak penyakit. Ya tak? Demikian juga kalau terlambat mengaji. Nah, kalaulah dulu para pendahulu, para sahabat Nabi SAW hijrah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman sampai Fathu Makkah itu wajib. Tetapi setelah Makkah kembali ke pangkuan Islam, hijrah tidak lagi wajib ke tempat di Madinah. Tapi hijrah kata Nabi madin ila yaumil qiyamah, tetap berlaku sampai hari kiamat. Apa yang dimaksud oleh Nabi adalah hajru manahallahu anhu, yaitu hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan pernah merasa berat hijrah itu, sebenarnya sama, apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Semua kita merasakan itu. Tetapi ibarat metamorfosis, ibarat limpapi, tahu limpapi? Tahu limpapi? Kupu-kupu. Menjelang jadi kupu-kupu itu luar biasa sulitnya. Sulit. Pernah dibantu oleh para ahli dibantu dengan menggunting, tidak jadi.
Jadi memang produknya harus lahir dari cara itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan kita akan menikmati manis itu memang harus merasakan pahit. Pahitnya hijrah itu luar biasa. Coba lihat kaum muslimin. Ada yang berpisah dengan istri dan suami atau suaminya di masa itu. Ada yang tadi anaknya sampai tanggal, sampai patah lengannya, ditarik-tarik oleh orang-orang kasar itu. Ada yang harus meninggalkan harta bendanya. Dan seperti Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, walaupun asalnya kaya di negerinya di Makkah, dengan tangan kosong. Tapi subhanallah, Allah jadikan dia orang yang terkaya di saat meninggalnya. Walaupun dengan modal nol. Ma'asyiral kiram, Allah ganti. Tapi bedanya dulu punya harta banyak tapi tak bahagia. Sehingga kalau nengok kota infak di masjid itu, hati itu sesak napasnya. Ini infak terus, infak terus, infak terus. Ya tak? Ya kalau sekarang enggak. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tidak hadir pun dia nanya ke Nabi alaihissalam, saya dengar ya Rasulullah, siapa yang beri bi'ru rumah dapat surga, boleh tidak saya mendapatkan itu? Kata Nabi, boleh, kalau gitu saya beli sendiri. Kalau sudah begini hijrahnya kaum muslimin, dan kita lihat hari ini pun ada orang yang sanggup selesaikan satu masjid dengan biaya sendiri. Bahkan operasionalnya sampai hari ini tidak ada kota infak di masjid. Tidak ada kota infak. Orang puasa Ramadan setiap hari diberi perbukaan, diberikan sahur gratis. Tapi berkurang tidak. Jadi bedanya harta setelah hijrah dan sebelum hijrah. Cuman menjelang itu tidak sedikit keberatan. Hari ini kalau tuan-tuan nak ngaji, kembali kepada sunnah Nabi SAW, tidak sedikit cemoohan, tidak sedikit intimidasi. Hati-hati dengan kajian. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kalau mengaji nanti radikal antum. Subhanallah. Yang dikaji itu adalah bagaimana Rasulullah SAW. Kalau antum bilang mengaji sunnah Nabi radikal, berarti sama dengan menuduh Nabi adalah gurunya para radikalis. Tapi alhamdulillah, siapa yang berhasil melewati pintu-pintu sulit itu, nanti dia terasa nikmat hidupnya. Walaupun mungkin uangnya tidak sebanyak dulu, tapi impaknya lebih deras dari dulu. Walaupun dia dulu tidak tenaganya tidak sekuat dulu, tapi sujudnya lebih lama dari dulu. Walaupun dia tidak lagi secantik dulu, tetapi mesranya dengan suami lebih dari dulu. Dulu ketika banyak duit, dia lebih sering nonton atau sering berjalan, tapi sekarang setelah mengaji, belum lagi suami pulang dia sudah berhias, sehingga suaminya pun merasa punya istri 4. Iya. Nak cari istri yang pandai masak, dia pandai masak. Nak cari istri yang pandai bergaya, dia pandai bergaya. Cari istri yang sehat, selalu menjaga tubuhnya atletis. Tubuhnya proporsional, dia ahli aerobik misalnya, dia jaga penampilan depan suaminya. Nak cari seorang istri yang pandai cari duit, dimanapun disimpan dia dapat. Istrinya juga punya yang sama, sehingga tidak pernah lagi bisa mikir untuk beristri kedua. Pasalnya duitnya sudah ditemukan di mana-mana. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi setelah ngaji, subhanallah, suami lebih sering menundukkan mata daripada menjelalatan menandang ke sana kemari. Apa sebab? Semuanya sudah lengkap pada istriku. Inilah hijrah kaum muslimin muslimat. Al-hijrah tarku ma nahallahu anhu. Meninggalkan semua dilarang. Saya mengetahui ada mantan direktur, mantan bankir, gaji minimalnya sebulan tidak kurang dari 45 juta. Ya, saya bilang setelah dia tahu bahwa riba itu berbahaya, baik bagi individu, bagi keluarga, bagi keturunan, bagi masyarakat, bagi negara.
Utang kita kan tak pernah bisa dilunasi gara-gara riba kan. Maka dia dengan serta-merta, walaupun saya tahu Ustaz, tidak seberapa imbasnya kepada yang lain, tapi minimal saya, keluarga saya, anggota masyarakat saya tahu bahwa saya tidak mau riba. Mudah-mudahan ini jalan untuk ini, maka dia resign. Maka hijrah itu totalitas. Makanya Nabi katakan wajib hukumnya hijrah ke Mekah, apapun caranya. Nak sembunyi-sembunyi silakan. Nak dirampas harta tidak masalah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Kita berdagang dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tetapi kalau mau terus terang juga tidak masalah. Umar ketika hijrah, makanya setan takut sama Umar. Ya. Kalau udah setan aja takut, tentu manusia lain takut. Umar ketika hijrah dia iklankan, dia proklamirkan di depan Ka'bah, man arada an tafkidahu ummuh au ahluhu gadan falyantazirni khalfa hadzal jabal fa inni gadan muhajir. Siapa yang ingin kehilangan istrinya, ibunya, anaknya, kehilangan dirinya, tunggu saya besok di depan, di belakang gunung ini. Saya besok hijrah ke Madinah. Tidak ada yang berani rupanya. Tidak ada yang berani. Pernah pula saya coba sekali Pak. Oh ya, saya coba. Tapi takut-takut juga. Ya saya pernah diancam oleh sebagian orang karena menyampaikan suatu dakwah ini. Karena dakwah ini kadang-kadang ini. Awas nanti ketemu di tempat yang sepi. Kami tunggu dia di situ. Saya sampaikan, tolong nanti malam saya lewat di bukit itu. Tunggu saya di situ dan saya sendiri. Dalam hati was-was juga. Was-was juga. Tapi alhamdulillah selamat, tak ada yang nunggu. Syukur saya alhamdulillah. Ya saya, kalau sempat ditunggu tak apa jadinya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, hijrah itu memang berat tapi sangat nikmat. Ada orang yang meninggalkan pekerjaan ribanya, ada yang meninggalkan judi yang menghasilkan banyak uangnya, merupakan mesin uang. Ada yang meninggalkan minuman keras yang merupakan kebutuhan pokoknya. Kayak minum air dia minum, tapi alhamdulillah. Ada yang dulu lebih sering duduk di kuburan, sekarang lebih sering duduk di masjid-masjid di kajian. Ngapain di kuburan? Ngapain tuh? Judi. Habis itu ngelem. Habis itu teller. Allah musta'an. Jadi setan pun dah takut pada mereka. Ini tidak perlu digoda lagi. Sudah jadi bos kita ini katanya. Allah musta'an. Tapi dengan izin Allah mereka tinggalkan dan ternyata memang lebih nikmat setelah hijrah daripada sebelum hijrah. Sehingga mereka pun lebih banyak senang dengan keadaan yang walaupun sudah jauh daripada negeri sendiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini walaupun banyak sedikit. Lama tapi sedikit. Ini sedikit tadi. Hijrah itu berat tetapi indah dan nikmat. Mudah-mudahan semua kita bisa merasakan, bisa kita cicipi, dan kalau awalnya bikin muntah, mudahkan sekali kembali. Karena memang lama tak ngaji itu membuat kita kadang seperti orang kena penyakit mah. Diisi sakit, tak diisi sakit. Tapi kalau rajin ngisi, insya Allah sehat. Jelas? Tentu saja diisi dengan yang bergizi dan tepat waktu, dan atur waktu istirahatnya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mohon maaf atas banyak sekali yang saya terlalu panjang. Ya gara-gara masuk cerita tadi. Masuk cerita. Mudah-mudahan bermanfaat segala. Masih ada pertanyaan juga, sudah sejelas itu. Oh di mana? Enggak tahu. Ini ada panggilan dari istri saya malah. Ini jangan-jangan dia peringatkan tadi ya. Astagfirullahaladzim. Iya, ada pandingan masuk. Di WA ya? Oh sudah jelas semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang saya kemana-mana jarang ditanya gitu. Karena satu sebabnya saya tahu. Kalau menjawab lebih panjang dari ceramah aslinya. Itu masalahnya. Yang kedua, alhamdulillah kupas tuntas ya, jelas, terang, benderang. Berarti tidak perlu tanya lagi kan? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita sudahi saja sampai di sini. Sampai di sini aja.
Nah, iya untuk saat ini sampai di sini. Mudah-mudahan masih ada waktu kembali dan kita bertemu kembali. Kalaupun tidak di sini, mudah-mudahan di surga yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Hadirlah Safari Dakwah bersama Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, LCMA, Doktor Bidang Hadis, alumni Universitas Islam Madinah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.